Belum apa-apa, Hamas udah angkat bendera putih nih. Katanya jagoan. Katanya ingin memusnahkan Israel. Ya, sorry kawan-kawan, saya saat ini harus bicara lebih hati-hati lagi ya. Karena saya tidak tahu ya, saya buat dua video berturut-turut itu mendapatkan teguran dari YouTube ya, gara-gara bahas tentang Israel dan Hamas ini kawan-kawan ya. Saya nggak tahu juga ini tiba-tiba seperti ini ya, dan buat saya harus menyensor kata-kata atau kalimat-kalimat saya kawan-kawan ya. Ya ini ya, Hamas menyerah, Hamas kalah, Hamas angkat bendera putih. Inilah yang cocok disematkan kepada Hamas. Karena kenapa? Hamas setujui resolusi DKPBB soal gencatan senjata di Gaza. Apa yang membuat Hamas setuju kawan-kawan? Karena memang Hamas ini sudah diambang kemusnahan. Dia ini sudah memusnah. Jadi sudah keok, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang membuat mereka menyetujui resolusi DKPBB soal gencatan senjata di Gaza. Pertanyaan saya, apakah Israel juga menyetujui? Ya, atau justru Israel akan menolak mentah-mentah resolusi DKPBB soal gencatan senjata di Gaza? Oke, kita akan membahas informasi ini. Jangan lupa di like kawan-kawan Sobat Waras dan bantu viralkan. Dan thank you, puji Tuhan hari ini kita ada penambahan saldo di BCA ya, Rp200.000. Terima kasih kawan-kawan untuk Anda yang telah bermurah hati, berbaik hati untuk mensupport Pavel. Dan bagi Sobat Waras yang ingin berbagi dengan Pavel, Sobat Waras bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dia informasi lengkapnya. Hamas setujui resolusi DKPBB soal gencatan senjata di Gaza. Ini dimuat Selasa 11 Juni 2024. Jakarta, CNN Indonesia, kelompok Hamas disebut menerima resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB dan siap untuk berunding. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Suhri, mengatakan kelompok itu akan mendiskusikan rincian resolusi tersebut dan meminta Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi resolusi tersebut. Rupanya kawan-kawan, walaupun PBB sudah merencanakan ya atau memutuskan supaya terjadi resolusi di Gaza atau resolusi damai atau resolusi gencatan senjata di Gaza ya, tapi lagi-lagi penentunya bukan PBB ternyata kawan-kawan. Penentunya bukan Amerika, apalagi Hamas. Penentunya tetap Israel ya, tetap Israel kawan-kawan ya. Ya mereka menyebutnya Israel ya. Jadi perhatikan, justru Hamas walaupun dia sudah setuju dengan resolusi gencatan senjata yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, tapi Hamas mengatakan ya bahwa meminta Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi resolusi tersebut. Pertanyaan saya, maukah Israel? Coba kita lihat informasinya. Ya, ini ya, Suhri juga mengatakan Hamas menerima resolusi DKPBB terkait gencatan senjata. Penarikan pasukan Israel, ya nggak mungkin lah Israel mau menarik pasukannya, ya kan? Enak aja lu Hamas ya. Dan ya pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina di Israel, ya ini mah sama dengan kawan-kawannya Israel mah mana mau ya
Pemerintah AS kini menghadapi ujian nyata untuk melaksanakan komitmennya dalam memaksa pendudukan Israel untuk segera mengakhiri perang sebagai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB, ujar Abu Suhri dilansir Reuters. Ya, Israel mana mau kawan-kawan ya. Sebelumnya DKPBB menyetujui resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza. Resolusi itu diadopsi dengan 14 negara yang mendukung, sementara 1 abstain oleh Rusia. Hamas sudah setuju, tapi kerabatnya Rusia malah abstain kawan-kawan. Ya, Rusia justru tidak setuju dengan resolusi. Ya, saya anggap tidak setuju lah. Kalau dia abstain berarti dia tidak setuju kawan-kawan ya. Ya, Dewan Keamanan PBB disebut menyambut baik proposal gencatan senjata baru yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei yang diterima Israel, menyerukan Hamas untuk juga menerimanya dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya menerapkan ketentuannya. Fase pertama dari rencana tersebut yaitu mencakup gencatan senjata segera, penuh, dan menyeluruh dengan pembebasan sandera termasuk perempuan, orang lanjut usia, dan korban luka. Mungkin ya, poin pertama ini kawan-kawan, Israel mungkin bisa mempertimbangkan, ya kan? Asalkan memang Hamas sudah membebaskan atau mau membebaskan sandera-sandera Israel di sana, ya. Dan ya, karena memang penyelamat Hamas saat ini yaitu sandera. Penyelamat Hamas yaitu sandera, ya. Kalau nggak ada sandera, ya Hamas ini udah modiar lah menurut saya kawan-kawannya. Ya sudah modiar lah, ya. Lalu kemudian fase kedua yakni mengakhiri permusuhan secara permanen. Ya, yang poin kedua ini ya Israel ya nggak mau lah ya, mana mau dia. Ya, karena kalau Hamas Israel mengakhiri secara permanen di sana, ya Hamas pasti akan membangun kekuatan baru untuk menyerang Israel. Benar nggak itu? Ini kan bangsa munafik, karena pengikut ajaran munafik ya seperti ini kawan-kawan. Mereka tuh pengikut doktrin munafik, ya. Doktrin pengecut, hanya maunya menyerang, tapi ketika diserang balik, minta damai, minta stop. Ya, lalu katanya secara permanen dengan imbalan pembebasan semua sandera lainnya yang masih berada di Gaza dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Saya yakin Israel tidak akan setuju ya kalau suruh menarik pasukan dari sana. Setelah itu fase ketiga meliputi rencana rekonstruksi besar-besaran dalam beberapa tahun untuk Gaza dan mengembalikan sisa-sisa sandera yang masih berada di jalur Gaza ke Israel. Demikian dikutip dari UN News. Ya, jadi kawan-kawan, mungkin akan sangat berat ya, karena ini sama sekali tidak menguntungkan Israel. Ya, mungkin Israel bisa mendapatkan sandranya. Pertanyaan saya, apakah sandera-sanderanya masih selamat? Atau sebenarnya sebagian besar sudah tidak selamat begitu? Ya, lalu Hamas dong untung banyak. Setelah Israel angkat kaki dari Gaza, ya Hamas akan berkuasa kembali, akan membangun kekuatan kembali, dan pasti akan menyerang Israel lagi. Karena itulah doktrin ya iblis yang mereka pegang, yaitu Israel harus dimusnahkan dari muka bumi. Pertanyaan saya, apakah Israel akan mau? Ya, kita tunggu saja ya. Jadi ketika Hamas setuju resolusi DKPBB soal gencatan senjata di Gaza, ini menunjukkan bahwa Hamas itu sudah menyerah sebenarnya. Hamas itu sudah angkat bendera putih. Hamas itu sudah kalah, sudah KO kawan-kawan. Ya, jadi inilah bangsa munafik, sok keras, tapi sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya. Ya, sorry kawan-kawan, Pavel belum bisa live ya dalam beberapa hari ini karena banyak sekali kesibukan, dan juga lalu baby saya juga lagi kurang sehat karena disuntik imunisasi ya. Jadi suka rewel, jadi saya belum bisa fokus untuk live ya. Dan ya doakan semoga my baby cepat sehat
dan cepat pulih, ya, supaya saya lebih fokus lagi untuk bisa live dan kumur-kumur bersama kawan-kawan yang di room. Ya, terima kasih kawan-kawan untuk kalian yang tetap stay mendukung, menonton video-video pendek Pavel. Kalian semua luar biasa, dan jangan lupa Sobat Waras support terus Pavel, ya. Tuhan berkati. Salam.